Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan kajian online kita. Insyaallah taala masih melanjutkan pembahasan dari kitab Tuhfatul Abrar fil A'da'iyati wal Adabi wal Adkar, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan adabus safar, adab-adab tentang safar. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita membahas terkait dengan adabus salam, adab-adab salam. Ya, ini dalam ucapan salam, menjawab salam, ya, memulai mengucapkan salam, dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, seorang muslim, ya, dia mempunyai salam yang khusus dan sudah menjadi syiar agama mereka. Dan tentu saja kita sebagai umat Islam hendaknya mengagungkan syiar tersebut, di mana Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Nah, sehingganya ucapan salam, ya, dengan lafadz yang dimaklumi bersama, ini tentu lebih baik daripada hanya sekedar mengucapkan selamat pagi, selamat sore, selamat malam, ya, dan seterusnya, ya, atau mengucapkan hai, halo, dan seterusnya, ya. Walaupun hal tersebut tidak masalah untuk diucapkan, hanya kaum muslimin itu mempunyai salam, ya, di antara mereka, di antara sesama mereka, yang tentunya harus dimasyhurkan, ya, dan dari sana mereka akan mendapatkan keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang insyaallah taala akan datang penyebutannya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ucapan salam ini ternyata bukan hanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Islam saja, bahkan jauh-jauh hari, ya. Bahkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, Allah sudah mengajari Nabiullah Adam, ya, ucapan salam. Ya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah mengajari kepada Adam ucapan salam, ya, dan Allah memerintahkan agar Adam mengucapkan salam kepada para malaikat. Maka Adam mengatakan assalamu alaikum, ya, mengucapkan salam kepada para malaikat. Malaikat menjawab alaikassalam warahmatullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ucapan salam ini, ya, memang ucapan yang dikenal, ya, bahkan dari nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam, dan hal ini dilanjutkan oleh umat Islam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak keutamaan orang yang mengucapkan salam, dan juga telah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengucap salam, dan juga perintah dari Nabi SAW, demikian halnya dalam menjawab salam. Ya, di sini Syekh menyebutkan beberapa ayat terkait masalah ini, ya. Seperti di sini beliau sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 86, qala Allah taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, ayat yang ma'ruf. Nah, apabila kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah dengan salam penghormatan yang lebih baik, atau balaslah yang sepadan dengannya. Ini dalam surat An-Nisa ayat 86, ya. Jadi kalau kita diberikan salam penghormatan assalamualaikum, maka kita diperintahkan untuk menjawab dengan yang lebih baik, ya, atau minimal yang sepadan dengannya.
minimal yang sepadan dengannya. Ini kalau misalnya ada yang mengucap assalamualaikum kepada kita, maka yang sepadan kita jawab dengan waalaikumsalam. Ya. Kalau yang lebih baik lagi, kalau ada yang mengucap assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, ditambah dengan wabarakatuh. Nah, ini dengan hal tersebut kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, An-Nisa ayat 86. Ya. Kemudian ayat yang kedua beliau sebutkan dalam surat An-Nur ayat 61. Qala Allah Ta'ala wa qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ya, kata Allah, apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya. Karena itu sama dengan mengucapkan salam ya untuk diri-diri kalian. Ya, sebagai salam penghormatan dari sisi Allah ya, yang diberkahi, yang penuh dengan berkah lagi kebaikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya menuntunkan kepada kita apabila masuk rumah maka jangan lupa mengucapkan salam ya. Hatta pun rumah kita ya. Karena di dalam rumah kita ada keluarga kita, ucapkan salam, assalamualaikum ya. Dan itu dari adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengucapkan salam ya, itu hakikatnya dia juga memberi salam kepada dirinya sendiri. Sebagaimana dalam ayat ini, fasallimu ala anfusikum ya. Ucapkan salam ya, yang mana hakikatnya itu akan kembali pada diri kalian. Nah, apalagi salam ini dari sisi Allah yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ucapan salam itu ucapan yang penuh berkah dan ucapan yang penuh dengan kebaikan. Ya, maka manakala kita tebar salam berarti kita menebarkan kebaikan dan keberkahan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, juga kita tambahkan di sini ada ayat yang lain yang juga bagus untuk kita sebut di sini, seperti dalam surat An-Nur ayat 27. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian bisa mengingat. Ya. Nah, ini dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala melarang untuk masuk ke dalam rumah-rumah, apalagi yang bukan rumah kita, sampai kita minta izin dulu. Ini adabnya. Minta izin dulu, ya, ketok rumahnya, ya. Kemudian minta izin untuk masuk, ucapkan salam kepada penghuninya ya. Nah, ini kalau kita lakukan dari perkara yang sangat baik ya, kepada kita, untuk kita ya, dan untuk orang lain. Jelas ini. Nah, ini wallahu taala alam bissawab ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Adapun dalam hadis ya, sangat banyak hadis-hadis yang menyebutkan akan hal ini, dan sebagiannya akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik. Hanya di sini perlu kita ketahui bahwasanya mengucapkan salam ya, memulai mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, dan ini berdasarkan ijma para ulama sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dan selainnya. Ijma ulama bahwasanya mengucapkan salam hukumnya sunnah ya. Adapun menjawab salam ya, menjawab salam maka hukumnya wajib. Ini juga bil ijma, berdasarkan kesepakatan ulama ya, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar juga dan selainnya dari kalangan para ulama. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya. Apabila ucapan salam tersebut tertuju ya kepada seorang, kepada satu orang, maka dia wajib menjawab salam, wajib ain bagi dia. Ya kan? Tapi kalau misalnya ucapan salam itu tertuju kepada jamaah, banyak orang, maka di sini ya, apabila seseorang sudah menjawabnya maka gugur sudah kewajiban yang lainnya. Maka menjawab salam itu hukumnya wajib kifayah. Ya, kalau sebagian sudah menegakkan maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau misalnya dia hanya sendiri, diucapkan salam kepadanya, maka dia wajib
ya untuk membalas salam tersebut, ya kan? Ya wajib untuk membalas salam tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Nah, terkait dengan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salam ini, ya, ada beberapa riwayat, ya. Di antaranya ya seperti hadis tentang hak seorang muslim atas muslim lainnya. Nabi mengatakan, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Ya, di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Itu hak seorang muslim. Dalam hadits sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Dan juga ya disebutkan di sini hadis ya dari riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaihi, ya. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Nah, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mana yang terbaik itu? Islam mana yang terbaik? Ya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya. Islam yang terbaik adalah engkau memberi makan kepada orang yang membutuhkan, tentu saja engkau mengucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Ini. Jadi ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwasanya ucapan salam itu ucapan yang kita ya berikan kepada kaum muslimin. Ya, entah kita kenal atau kita tidak mengenalnya. Yang penting dia muslim, maka ucapkan salam kepada dirinya. Ya, jangan hanya ucapan salam ini hanya kita khususkan kepada orang-orang yang kita kenal saja. Yang kita tidak kenal, kita tidak mau ucapkan salam. Tidak seperti itu. Ya. Yang penting dia muslim, ucapkan salam. Dia saudara kita. Jelas ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Rasulullah juga menyebutkan bahwa di antara tanda kiamat, ya, di antara tanda kiamat, inna min asyratis sa'ah taslimul khasah. Taslimal khasah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, ya, adalah ketika salam itu hanya dikhususkan, ya, kepada orang-orang tertentu saja, kepada orang-orang khusus saja. Nah, ini di antara tanda kiamat sudah mau dekat, ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Syekh juga menyebutkan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Ya. Kemudian kata Nabi, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Inginkah kukabarkan kepada kalian akan suatu perkara yang kalau kalian lakukan akan tumbuh rasa cinta di antara sesama kalian. Ya, Rasulullah mengatakan afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara sesama kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan mengucapkan salam, ya, buahnya, manfaatnya akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada saudara kita. Ya. Rasa sayang kita kepada saudara kita. Nah, kemudian hal tersebut akan menumbuhkan iman. Dan keimananlah yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka secara ringkas, ya, ucapan salam ini akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Inilah ciri dari keistimewaan agama kita. Amalan-amalan yang ringan, namun ternyata hal tersebut itu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Ucapan salam ringan, ya. Semua kaum muslimin, ya, dari yang terpelajar sampai yang paling awamnya, tentu hal ini adalah perkara yang ma'ruf. Mereka ketahui, ya. Tidak ada yang tidak tahu ucapan salam. Semuanya paham, semuanya tahu, ya kan? Tapi subhanallah, hal tersebut ternyata menjadi wasilah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga semakna dengan ini pernah disebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam
riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan ayyuhan nas, ya, afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu bin nasi wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya, kata Nabi, wahai sekalian manusia, tebarkan salam, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur, niscaya kau akan masuk surga dengan selamat. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Maka ucapan salam ini akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tentu saja, ya, dengan keutamaan-keutamaan ini, ya, seorang bersemangat, ya, untuk mengucapkan salam, ya. Bahkan dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian mereka yang sengaja masuk pasar bukan untuk belanja, tapi untuk nebarin salam saja, ya. Untuk nebarin salam, ketemu, karena orang paling banyak kan di pasar, ya. Ketemu seorang, ucapkan salam, ketemu seorang, ucapin salam. Nah, ini kadang perkara-perkara yang seperti ini, ya, perkara yang dari hal yang disunnahkan kepada kita, ya. Namun mungkin banyak dari kita yang lalai akan hal tersebut, padahal itu bagian dari agama, ya, yang kita dengannya akan mendapatkan pahala dengan amalan-amalan yang ringan saja. Nah, kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghitung pahala orang yang mengucapkan salam sampai 30 pahala, ya, sampai 30 pahala dituliskan baginya. Ya, disebutkan dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, hadisnya hasan riwayat Imam Abu Daud, ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqala, maka laki-laki ini mengatakan assalamu alaikum, ya, dia mengucapkan salam, ya, assalamu alaikum. Faradda alaihi summa jalas. Kemudian Nabi menjawab salamnya, ya, kemudian duduk. Faqala Nabi SAW asyara. Orang itu ketika duduk, Nabi mengatakan asyara, 10. Maksudnya 10 pahalanya ketika dia mengucap assalamu alaikum. Tsumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian datang orang yang lain, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi, assalamu alaikum warahmatullah. Faradda alaihi fajalas. Maka Nabi menjawab salamnya, lalu orang itu duduk. Faqala ishrun. Lalu Nabi mengatakan 20. Maksudnya 20 pahalanya. Tsumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu datang satu orang lagi, lalu berkata, mengucapkan salamnya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling lengkapnya, ya. Faradda alaihi fajalas. Nabi menjawab salamnya, lalu dia orang itu duduk. Faqala thalathun. Nabi mengatakan 30. Ya, maksudnya 30 pahala dituliskan untuk dirinya. Subhanallah. Ya, jadi semakin sempurna ucapan salam itu, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya. Assalamualaikum 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahalanya. Nah, ini betapa banyak pundi-pundi pahala yang kita akan dapatkan hanya dengan ucapan salam saja. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ulama menyebutkan bahwasanya ucapan salam yang paling panjangnya adalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jawaban yang juga sama seperti itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun adanya tambahan-tambahan, ya, seperti misalnya menambah wa maghfiratuh, ya, ini tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seluruhnya adalah riwayat-riwayat yang lemah, ya, sehingga ucapan salam yang paling full adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai situ saja, tidak ada tambahan yang lain. Nah, taib ikhwani fiddin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan bahwasanya manusia yang paling utama di sisi Allah adalah manusia yang paling pertama mengucapkan salam. Ya. Seperti dalam hadis di sini sahih riwayat Imam Abu Daud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam. Mereka yang memulai salam.
Ya, ini yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Kalau misalnya kita berjumpa dengan saudara kita, ya, kalau seseorang mendambakan dan menginginkan keutamaan dan hal yang lebih utama, kalau dia lebih dahulu mengucapkan salam, itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Walaupun nanti akan datang urutan, ya, mana yang lebih pantas untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, ya, sebelum yang lainnya. Akan datang nanti insyaallah taala. Namun ketika dia berusaha untuk memulai mengucapkan salam, maka dia akan menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah berdasarkan hadits yang mulia ini. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, juga dari perkara yang perlu kita perhatikan, ya, dalam adab-adab mengucapkan salam ini, ya, ucapan salam, ketika kita mengucapkan salam, hendaknya kita ucapkan dengan kalimat yang jelas dan kita perbaiki ucapan salam kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Nah, jangan sampai salah dalam mengucapkan salam. Ada sebagian orang karena saking ingin bercepat-cepat, ya, dia mengucapkan assalamualaikum, 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 ya. Ini ucapan sudah merubah makna, ya. Kalau assalamualaikum, keselamatan atas kamu, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahannya. Kalau dia ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, nah, ini artinya assalamualaikum artinya kematian. Sam itu dalam bahasa Arab artinya kematian. Assalamualaikum, kematian atas dirimu. Jadi bukan lagi selamat, artinya kematian. Makanya hati-hati dengan bahasa Arab itu, ya. Salah ngucapin bisa salah makna. Nah, ini jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memulai mengucapkan salam, perhatikan kalimat kita, jangan sampai salah dalam mengucapkan salam, ya. Nah, ini ucapan salam permainannya orang Yahudi dulu. Orang Yahudi dulu pernah, ya, ketika Nabi bersama istrinya lewat, orang Yahudi datang ngucapin salam, tapi salamnya, ya, mengejek. Dia bukan ucapkan assalamualaikum, tapi dia berkata assamualaikum, ya. Karena orang Yahudi kan tidak suka dengan Nabi. Dia katakan assalamualaikum, bukan salam tapi kematian menimpamu wahai Muhammad. Orang Yahudi berkata seperti itu, ya. Aisyah mendengar seperti itu mengatakan alaikassam wal la'nah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, untukmu kematian dan laknat Allah. Nabi tegur Aisyah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kau tidak dengar ucapan orang Yahudi tadi, ya? Kata Rasulullah, aku dengar dan aku telah jawab wa'alaikum, ya. Aku telah jawab wa'alaikum. Itu sudah cukup, ya. Subhanallah. Ini dari lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Nah, hanya di sini kita bisa melihat, ya, bagaimana salam yang dipelesetkan oleh orang Yahudi tadi, ya. Salam yang dipelesetkan oleh orang Yahudi itu. Nah, kan hati-hati dalam mengucapkan salam, ya. Dan juga ingat, jangan meringkas salam. Ada sebagian orang meringkas salam, ASS titik-titik, ya. Ini tidak bagus dari sisi adab. Atau disingkat assalamualaikum WRWB. Ini kurang bagus yang seperti ini. Kalau kita mau ringkasnya, ya sudah assalamualaikum saja, ya. Jangan, tidak usah salam itu tidak usah diringkas-ringkas. Nah, karena ini dari sisi adab, ya, ya, itu kurang adab dalam mengucapkan salam itu, ya, mestinya dengan kalimat-kalimat yang soreh, yang tegas. Walaupun orang maklum tahu, ya, ringkasan itu apa maksudnya, namun karena itu doa, ya, sifatnya itu diucapkan atau ditulis lengkap, itu tentu lebih baik daripada kita meringkas ucapan salam itu. Jelas ini dari perkara yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi kita singgung orang Yahudi tadi dalam mengucapkan salam, ya, Nabi pernah mengingatkan juga, hati-hati dengan salamnya orang Yahudi. Bagaimana salamnya orang Yahudi? Dalam hadits yang sahih, Nabi mengatakan inna taslimal yahud al-akuf bil akuf. Sesungguhnya salamnya orang Yahudi adalah dengan seperti ini, ya, salamnya orang Yahudi dia seperti ini. Nah, ini salamnya orang Yahudi, al-akuf bil akuf, maksudnya dengan telapak tangannya begini, ya.
Ini salamnya orang Yahudi. Kita tidak boleh menyerupai orang Yahudi mengucapkan salam seperti ini. Ya, mengucapkan salam seperti ini. Ini salamnya orang Yahudi berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis itu. Nah, ini wallahu taala alam bissawab. Ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang yang mengucapkan pembicaraan sebelum dia mengucapkan salam, ya, Nabi SAW mengatakan jangan kau jawab ucapannya. Nah, ini sebagai hukuman bagi dia kenapa tidak memulai pembicaraan dengan salam. Ya. Ya, dalam hadis Hasan riwayat Imam At-Tayalisi di sini dihukumi Hasan oleh Syekh. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Ya. Barang siapa yang memulai pembicaraan sebelum mengucapkan salam, maka jangan jawab ucapannya, jangan jawab pembicaraannya. Ya. Ini sabda Nabi SAW. Siapa yang memulai pembicaraan tanpa salam dulu, ya, langsung tiba-tiba bicara, datang-datang langsung bicara, jangan jawab pembicaraannya, kata Nabi, sampai ya dia ngucapin salam terlebih dahulu. Ya, jelas ini. Nah, ini ikhwani fillah azani menunjukkan betapa pentingnya salam itu, ya kan? Betapa pentingnya salam itu sudah menjadi syiar, ya. Seorang ya sebelum memulai pembicaraan ada salamnya dulu, kan, assalamualaikum dan seterusnya, ya. Itu tentunya dari perkara yang sangat baik. Nah, taib. Nah, kemudian di sini Syekh menyebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait dengan apa yang tadi kita sebutkan di awal tadi, siapa yang lebih pantas untuk mengucapkan salam kepada yang lain. Ya. Kata Nabi, qala Rasulullah SAW, yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Ya. Orang yang berkendaraan dia yang mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Jadi yang berkendaraan yang lebih pantas ngucapin salam terlebih dahulu kepada pejalan kaki. Wal masyi 'alal qa'id, orang yang pejalan kaki ngucapin salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk tidak berjalan. Wal qalil 'alal katsir, dan orang yang sedikit ngucapin salam kepada orang yang banyak. Ya. Nah, ini ikhwan fillah. Bagaimana kalau dibalik, ya? Kalau dibalik ya tentunya tidak sesuai dengan anjuran Nabi ini, walaupun sah-sah saja. Ya. Misalnya yang berjalan kaki ingin ngucapin salam kepada yang berkendaraan, boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dari sisi keutamaan, ya, dari sisi yang lebih pantas, orang yang berkendaraan yang lebih pantas. Kenapa? Ya, para ulama menyebutkan hikmahnya, ya, karena orang yang berkendaraan karena dia berada di posisinya lebih di atas, ya kan? Nah, maka terkadang akan muncul perasaan sombong, ya kan? Untuk menghilangkan hal tersebut, ya, maka dia butuh untuk merendah. Ya, untuk merendah dia lebih dahulu mengucapin salam. Ini. Nah, itu diantara hikmahnya disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Nah, hadis tadi ya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi, fa in halat bainaha syajara aw jidar aw hajar, thumma laqiyahu falyusallim alaihi." Sahihun rawahu Abu Daud. Ya, dalam hadis ini jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berjumpa dengan saudaranya, maka ucapkan salam kepada saudaranya tersebut. Ya. Kalau ia terpisahkan oleh pohon atau dinding atau batu, maka ketika dia berjumpa lagi, ucapkan salam lagi. Subhanallah. Jadi kalau misalnya ya, kita berjumpa, kemudian ada sesuatu yang menghalangi kita, ya, maka Nabi menganjurkan ucapkan salam lagi, ya. Ya, sebagaimana para sahabat melakukan hal yang demikian. Para sahabat itu kalau misalnya mereka berjumpa, kemudian mereka terpisahkan oleh dinding, ketemu lagi, ucapkan salam lagi. Ya. Atau terpisah oleh pohon saja, itu kan singkat sekali, ya. Kemudian ketemu, ucapin salam lagi. Ya. Ini kata Nabi SAW, hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Apabila salah seorang dari kalian berjumpa dengan saudaranya, ucapkan salam. Kalau terpisah dia antara dia dengan saudaranya tersebut oleh pohon, oleh dinding, oleh batu, maka kalau bertemu lagi, ucapkan salam lagi. Ya, subhanallah.
Kemudian yang terakhir ya, terkait dengan salam kepada orang Yahudi dan Nasara. Dalam hadis riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam." Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan kepada orang Nasara. Ya. Bahkan semua kepada orang kafir juga. Semua orang kafir tidak boleh. Yahudi, Nasara dan siapa saja ya dari kalangan orang-orang kafir, kita tidak boleh mengucapin salam kepada mereka, yakni memulai mengucapin salam kepada mereka. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi. Nah, apabila kalian berjumpa dengan salah seorang dari mereka di suatu jalan, maka desaklah mereka ke pinggir jalan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Dalam hadis ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh memulai mengucapin salam kepada mereka. Ya. Adapun kalau mereka mengucapkan salam terlebih dahulu, nah ini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan jawab salamnya tidak ada masalah. Ya. Karena mengamalkan ayat itu, fa idza qayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Ada juga yang mengatakan berdasarkan hadis, ya, Nabi mengatakan idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, jawabannya adalah wa alaikum. Ya. Ada dua pendapat para ulama terkait masalah ini. Bisa dijawab dengan jawaban yang sama sesuai dengan dia ucapkan kalau dia mengucapkan betul, ya. Bukan main-main seperti orang Yahudi tadi. Kalau dia lafadznya shareh assalamu alaikum misalnya. Ya, sebagian ulama memfatwakan boleh dijawab waalaikumsalam. Ya. Tapi kalau sebagian lain berpendapat, ya kalau misalnya dia ngucapin salam walaupun dengan lafadz yang shareh, cukup menjawab dengan waalaikum. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Wallahu taala alam bisawab. Ya, dengan ini selesai sudah pembahasan terkait dengan adab yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, dalam masalah berkaitan dengan akhlak dan adab, ya. Ada 3. Jadi beliau ringkas saja memang menjelaskan tentang adab, ya. Beliau tidak bahas seluruhnya, ya. Kita telah bahas kemarin adab makan dan minum, kemudian adab safar, dan yang terakhir adalah adab mengucapkan salam, ya. Dan setelahnya pembahasan yang terakhir, Syekh akan menjelaskan terkait dengan masalah zikir, ya, keutamaan zikir, ya, faedah-faedah zikir, ya. Kemudian contoh-contoh zikir beliau akan sebutkan seperti zikir pagi petang, zikir mau tidur, bangun tidur, ya. Zikir ketika masuk dan keluar rumah, zikir ketika masuk dan keluar masjid, ya, zikir setelah sholat. Nah, ini akan insyaallah taala kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini, ya, memberikan kemanfaatan bagi kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita, dan menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bersegera mengamalkan apa yang menjadi sunnah Nabi SAW. Dan semoga hal tersebut bukan hanya sekedar kita ilmui saja, tapi kita berusaha untuk bisa mengamalkannya juga. Nah, wallahu ta'ala alam, semoga ada bermanfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.